Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arif dengan NIM 4412211031 dari kelas Malam B. Di sini saya akan mereview kembali tentang Microsoft Project yang Ibu Lydia telah ajarkan kepada kami. Ini Microsoft Project, dan sebelum itu Bu Lydia pernah memberikan satu referensi kepada mahasiswa dan termasuk saya, dan saya mendapatkan referensi pada critical patch method pada penjadwalan proyek perbaikan kapal. Langsung saja kita buka Microsoft Project-nya ini. Nah, di sini saya membuat semua ini secara manual yang pertama. Dan langkah pertama yang harus kita buat itu adalah task name. Dan di task name ini kita mempunyai dua opsi. Yang pertama kita harus mengetahui yang namanya main task. Yang kedua juga kita harus mengetahui yang namanya tuh subtask. Dan hal pertama yang kita buat yaitu main task. Jika main task sudah dapat, maka kita akan membuat dia, sorry, yang kedua, jika sudah mendapatkan main task, maka kita akan membuat yang namanya subtask. Nah, seperti apa membuat itu main task-nya? Seperti ini. Jika sudah mendapatkan main task dan subtask, ini tinggal kita blok. Di sini bisa kita taruh dia sebagai main task yang general service. Nah, seperti ini. Ini main task-nya nih, contohnya. Seperti itulah. Kemudian di sini untuk durasi start dan finish-nya itu saya mengambil dari referensi, tapi saya membuat manual kembali di Microsoft Project ini. Kenapa? Karena jika saya membuat secara manual schedule itu akan ada yang tidak beraturan otomatis. Seperti itu kira-kira. Dan kemudian di sini ada Gantt chart-nya muncul jika sudah kita buat start dan finish ataupun durasinya. Kemudian untuk membuat project ini ada hari libur ataupun kita bisa men-setup project ini dalam waktu masuk jam berapa, pulang jam berapa, itu di sini ada yang namanya change working time, di sini ada work weeks, dan di sini ada details. Nah, di sini tuh ada namanya set days to day specific working times. Di sini bisa kita set up apa kita mau masuk jam berapa, mau balik jam berapa di sini. Di sini saya membuat jam 8 balik, ya, kemudian ada jam breaknya jam 12 dan masuk lagi untuk kerja jam 1 sehingga pulang jam 5. Dan juga di sini kita bisa membuat apa tanggal merah contohnya. Cuman saya tidak membuat tanggal merah karena di referensi saya tidak menemukan tanggal merah tersebut. Kemudian di predecessor ini kita bisa membuat pekerjaan yang berbarengan ataupun tidak berbarengan gitu ya. Ataupun yang udah start duluan terus berbarengan finishnya ataupun startnya berbarengan. Dan di sini akan muncul kurva seperti ini. Nah, contohnya ini apa? 2SF. 2SF ini, SF itu adalah start to finish. Nah, kenapa kita buat start to finish? Karena di nomor 2 ini ketika kontrak sudah selesai, maka dia bisa mengerjakan pekerjaan nomor 5. Seperti itulah. Dan ini finish to finish. Kenapa nomor 5 finish to finish? Karena pekerjaan nomor 5, nomor 6 ini itu berbarengan. Seperti itulah kira-kira. Kemudian di sini kita juga bisa memunculkan yang namanya tuh project overview seperti ini. Nah, bagaimana cara memunculkan project overview di sini? Nah, itu seperti ini. Di setiap yang namanya main task itu kita memberikan yang namanya opsi berapa persen pekerjaan ini telah selesai. Contoh seperti ini, ataupun 75% ataupun 0%. Pokoknya di setiap main test ini bisa kita berikan 100% ataupun 75%, tergantung sesuai pekerjaannya. Dan hasilnya seperti ini, project overview. Nah, ini dia. Jadi untuk keseluruhan ini itu dia tuh mencakup 62% pekerjaan yang udah komplit seperti itu kira-kira. Kemudian juga bisa di kita munculkan ini sebagai timeline-nya dan memunculkan timeline seperti apa. Kita klik juga yang main task-nya, klik kanan, di sini ada batasan add to timeline. Di setiap main task ini kita munculkan add to timeline, klik kanan, add to timeline, gitulah seperti itu. Dan kemudian cara menampilkan add to timeline seperti apa? Di sini ada Gantt chart di tas ini ya. Kemudian kita bisa timeline. Nah, di sinilah timeline yang sudah kita buat tadi ya. Seperti itulah kira-kira cara menampilkan project overview ataupun timeline.
Dan seperti inilah cara pengerjaan membuat suatu penjadwalan project apapun itu. Di Microsoft Project tentunya sangat mudah. Terima kasih Bu Nidia yang telah mengajarkan kepada kami bagaimana cara menggunakan Microsoft Project. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.